Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, setiap bulan Oktober ada satu peristiwa yang harus kita selalu peringati oleh gereja sepanjang zaman, yaitu peristiwa reformasi gereja pada tahun 1517 Masehi. 1517 Masehi. Kenapa ini sangat penting? Karena melalui reformasi gereja ini, gereja dibawa kembali kepada ajaran kebenaran firman Tuhan. Gereja dibawa kembali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu sekitar tahun 500 Masehi, mulai dari situ gereja berada dalam kegelapan selama kurang lebih 1000 tahun lamanya. Sampai nantinya pada tahun 1517. Kenapa dikatakan gereja berada di dalam kegelapan? Karena apa yang diajarkan oleh gereja sudah menyimpang daripada ajaran firman Tuhan. Yang ada adalah ide manusia. Yang ada adalah keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh manusia. Tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan itu tidak diajarkan sesuai dengan apa yang tertulis, sesuai apa yang seharusnya kebenarannya, tetapi sudah ditambah, sudah dikurangi sehingga menyimpang daripada kebenaran, dan orang Kristen tentunya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu Tuhan memakai para hambanya. Pertama-tama kita melihat Martin Luther. Tuhan bangkitkan untuk bisa nantinya memimpin reformasi gereja ini. Dan Tuhan tolong sehingga akhirnya gereja dibukakan kembali kebenarannya untuk bisa kembali kepada ajaran kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, salah satu prinsip daripada reformasi gereja yaitu sola scriptura. Sekali lagi, sola scriptura. Ini adalah bahasa Latin. Sola artinya hanya, satu-satunya. Sedangkan scriptura artinya kitab suci atau Alkitab. Jadi sola scriptura artinya hanya kitab suci atau satu-satunya, yaitu Alkitab, yang memiliki otoritas tertinggi atau final dalam iman dan praktek setiap orang Kristen. Dalam setiap pengajaran, semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Finalnya, keputusannya adalah kitab suci, bukan hasil ide manusia. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di mana gereja pada zaman atau pada masa kegelapan, ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak tertulis, tidak diajarkan oleh Alkitab. Misalnya, contohnya, ketika kita adalah orang berdosa, nah cara supaya dosa kita bisa hilang, bisa dihapus, bisa diampuni, maka kita harus membeli surat penghapusan dosa yang dikeluarkan oleh Paus pada saat itu. Jadi orang bisa melakukan dosa sesuka hatinya, dan asalkan dia punya uang, dia beli surat penghapusan dosa tersebut, maka dinyatakan dosanya bisa diampuni. Apakah bisa demikian? Apakah itu yang diajarkan oleh firman Tuhan? Itu adalah ajaran yang sesat, ajaran yang salah, ajaran yang keliru. Itu adalah salah satu contoh. Contohnya lagi adalah ketika seseorang yang percaya meninggal, mereka mengatakan tidak langsung pergi ke surga. Kenapa? Karena orang percaya tersebut, kalau dia masih hidup di dunia ini, pasti dia ada melakukan dosa. Maka dia harus pergi ke api penyucian atau purgatori. Apakah benar demikian? Bagaimana orang yang disalibkan, yang salah satu percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak ada kesempatan berbuat baik.
dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, di surga. Dia tidak masuk ke api penyucian atau purgatori. Jadi purgatori bukan ajaran kebenaran firman Tuhan. Lalu kalau kita melihat juga pada saat itu, ya, apa yang menjadi keputusan Paus itu dianggap seperti sejajar dengan firman Tuhan. Akhirnya apa? Menghasilkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Masih banyak lagi, ya, ajaran-ajaran yang dimana tidak lagi, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, sola scriptura itu sangat penting untuk kita selalu pegang bahwa Alkitab, kitab sucilah, ya, sebagai patokan kita, pedoman kita dalam iman dan praktek kekristenan kita. Keputusan terakhir, finalnya adalah kitab suci. Setiap pengajaran, bagaimana menjalankan kehidupan, bagaimana menjalankan gereja, semuanya harus berpatokan kepada Alkitab, bukan berpatokan pada perkataan manusia atau pemimpin gereja. Nah, kenapa itu adalah ajaran yang benar? Kenapa prinsip sola scriptura, hanya kitab suci, itu adalah prinsip yang benar, ajaran yang benar? Ya, tentunya jawabannya adalah karena firman Tuhan adalah kebenaran, tidak ada salah, sempurna. Ya, Tuhan memberikan firman-Nya, ya, kepada manusia untuk kita baca, untuk kita tahu, untuk kita renungkan, dan untuk kita lakukan. Karena itulah kehendak Tuhan, ya, sepenuhnya ada di dalam firman-Nya. Kalau kita membaca di kitab Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-8, di sini dikatakan, Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, ya, sempurna, tidak ada cacatnya. Perkataan manusia bisa salah, meskipun dia adalah pemimpin gereja. Ya. Kenapa? Karena manusia berdosa. Tetapi firman Tuhan, Taurat Tuhan itu sempurna, tidak ada kesalahannya. Ya. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-9, di sini dikatakan titah Tuhan itu tepat, ya, sesuai, ya, kena sasaran, tidak meleset. Ya. Dan di ayatnya yang selanjutnya, di sini kita melihat di ayat yang ke-10, di sini dikatakan hukum-hukum Tuhan itu benar, tidak menyesatkan, tidak keliru. Kalau kita pegang firman Tuhan ini, tidak akan membawa kita kepada kecelakaan. Inilah kebenarannya, membawa kita pada kehidupan. Nah, jadi makanya dikatakan sola scriptura, karena Alkitab firman Tuhanlah yang sempurna, yang tepat, dan yang benar. Firman Tuhan di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 di sini dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab ini, segala tulisan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ini sudah sempurna ini. Kenapa? Karena kitab Kejadian dimulai dengan penciptaan langit dan bumi yang baru. Lalu kitab Wahyu diakhiri dengan, ya, penciptaan langit dan bumi yang baru. Jadi sudah sempurna, tidak membutuhkan lagi, ya, ide manusia ataupun buku lain. Sudah sempurna, tidak ada lagi wahyu Tuhan. Jadi segala tulisan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dikatakan, ya, diilhamkan, dinafaskan oleh Allah. Untuk apa? Untuk manusia, ya, untuk bermanfaat, untuk mengajar. Mengajar artinya memberikan pengetahuan, memberikan kita informasi yang tepat, memberitahukan kepada kita jalan kebenarannya, mengajar. Lalu di sini dikatakan untuk menyatakan kesalahan, untuk menyadarkan kita bahwa kita sudah salah. Karena kalau kita tidak sadar bahwa kita salah, kita pikir itu benar, akhirnya apa? Kita sesat. Jadi menyadarkan kita, ini salah, kamu harus, ya, berubah.
Lalu di sini dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan tidak hanya memberitahukan kepada kita, oh ini salah, tak boleh kamu lakukan. Tapi juga memperbaiki bagaimana kita harus bersikap dengan benar, apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ya, tindakan apa yang harus kita lakukan. Jadi memperbaiki. Kalau kita salah, diperbaiki, diberitahukan kepada kita cara, ya, yang harus kita lakukan dengan benar. Dan di sini dikatakan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mendidik, untuk membimbing kita, menuntun kita. Bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman, sesuai dengan kebenaran, sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi kita tidak membutuhkan lagi, ya, manusia untuk kita anggap sebagai, ya, keputusan yang tertinggi, seolah-olah setara dengan Alkitab, bahkan melebihi daripada Alkitab. Itulah yang terjadi dengan gereja, ya, di zaman kegelapan. Khususnya mulai dari tahun 500 masih sampai 1500. Itu yang terjadi. Ya. Kenapa? Karena tidak mau berpegang pada Alkitab. Kita bersyukur untuk Tuhan memakai para hambanya untuk menyadarkan kita kembali bahwa firman Tuhan ini diberikan sebagai pedoman bagi kita. Inilah yang harus kita ikuti. Bukan apa yang dikatakan oleh manusia, bukan tradisi-tradisi yang dihasilkan oleh manusia. Ya, tentunya tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan Alkitab tidak masalah. Tapi kalau ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Alkitab, meskipun tradisi tersebut dihasilkan oleh orang-orang yang kita anggap rohani, pemimpin agama, itu tidak boleh kita ikuti kalau itu bertentangan dengan Alkitab. Lalu di zaman sekarang ada juga yang mengatakan Alkitab ini sudah ketinggalan zaman, tidak lagi sesuai dengan kita, sudah kuno, maka kita harus membutuhkan wahyu-wahyu baru, pengalaman-pengalaman baru, seolah-olah itu setara dengan Alkitab, seolah-olah Alkitab tidak cukup. Nah, itu juga ajaran yang salah, keliru. Maka dikatakan sola scriptura, sepanjang zaman hanya kitab suci saja. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Mari kita terus, ya, pegang kata firman Tuhan. Kata-kata firman Tuhan, kita baca, kita renungkan, dan kita, ya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang menjadi masalah kita sekarang, banyak orang Kristen tidak mau membaca Alkitab. Banyak orang Kristen tidak mau mendengar khotbah, mendengar pengajaran firman Tuhan. Malas. Ini membosankan bagi mereka. Banyak orang Kristen tidak mau menyelidiki. Banyak orang Kristen tidak mau patuh terhadap Alkitab. Kita harus cepat-cepat berubah. Kita harus kembali sola scriptura. Ya. Tidak hanya kita menjadikan sebagai patokan dalam iman dan praktek hidup kita, tapi kita sungguh-sungguh melakukannya. Dan kita mau terus, ya, belajar firman Tuhan, agar kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi saudara-saudara, sola scriptura itulah salah satu prinsip di dalam reformasi. Dan mari kita, ya, sungguh-sungguh berpegang dan melakukannya. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua, ya, selamat memperingati reformasi gereja dan membuat kita terus berada di dalam kebenaran dan dekat mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.